Sambil berdiri kita membaca beberapa ayat ini. Saya yakin saudara-saudara dalam posisi bahwa kita sedang merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, dan kita ingin manfaatnya terjadi pada kita. Kisah 1:1 sampai 11. Saudara-saudara, kita lihat ayat-ayat ini sama-sama, kita membaca. 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus 2 sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. 3. Pada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. 4. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Jawabnya, kau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sudah Ia mengatakan demikian, saksikan oleh mereka, awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Jika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, jangan kamu berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya. Silakan duduk. Saudara yang mau respon, tidak tunggu komando, katakan amin. Bahwa respon kita adalah pintu bagi Roh Kudus bekerja. Saya yakin saudara mengerti bahwa perbedaan antara Roh Kudus dan roh iblis dalam bekerja itu berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau Roh Kudus dia selalu menawar-nawarkan. Mau buka hati? Kalau saudara buka, Roh Kudus masuk. Tapi iblis tidak. Iblis mau buka hati atau tidak buka hati, dia paksa. Dia baruju. Dia putar ulang, kalau gagal balik lagi. Dia cari kesempatan yang baik. Satu waktu saudara-saudara, kalau seseorang lengah ya, dan sudah lengah lagi, lengah lagi. Nah, sudah genap penderitaannya. Karena iblis akan balik lagi kepada orang yang sama di waktu yang berbeda. Nah, Roh Kudus menawarkan kita untuk buka hati. Amin. Roh Kudus tawarkan buka. Saya beberapa kali tertipu dengan pintu toilet di belakang. Sudah 3 kali saya pengalaman karena ya saya punya gaya kan. Kalau lagi pintu tertutup, saya tidak bedor-bedor, cepat, ini gembala, ini semua khotbah ini. Saya tunggu sudah, 3 kali saya tertipu. Nanti keempat kali saya pelajari, ternyata perhatikan kalau toilet itu lampunya tidak dipasang, biar dia tertutup dan ada orang di dalam. Saya baru simpulkan begitu. Jadi setelah saya kesimpulan, setiap kali lampu jadi tidak mungkin ada orang di dalam, lampu mati toh. Jadi saya dorong keras-keras terbuka. Begitu. Tapi kalau iblis bicara kerja, saya bukan bilang kita Tuhan ya. Saya bukan bilang kita Roh Kudus. Iblis bicara kerja, ada orang di dalam, dia tetap tolak.
Dia tetap toki-toki. Buka. Ada orang menyala. Nah, saudara mau Roh Kudus bekerja? Yang mau bilang amin. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus tanpa seseorang buka hati. Jadi ini yang membuat kenapa si A Roh Kudus kerja dan kenapa si B Roh Kudus tidak kerja dengannya. Kenapa? Itu jawabannya sudah jelas. Karena si A mau, si B tidak mau. Dari mana tidak mau? Saya tahu dari mana saya mau ketika saya buka hati. Dari mana saya tahu saya buka hati ketika saya respon. Kalau saya dengar firman saya fokus. Saya beri tanggapan. Walaupun mungkin cuma yes dalam hati, lama-lama dia keluar. Amin. Haleluya. Dan itu respon adalah cara saudara menunjukkan bahwa roh saudara sedang bekerja. Roh kita sedang hidup. Tidak ada yang hidup yang tidak respon. Dan yang tidak respon pasti sudah mati atau tidak hidup. Yang masih hidup sini bilang amin. Oke, saya ingin bagikan waktunya singkat karena hari Sabtu, hari Minggu sudah topik yang lain. Tidak lagi topik kenaikan ya. Letakkan ini poin yang pertama, manfaat. Katakan manfaat. Sejak kenaikan Yesus, haleluya, Roh Kudus dicurahkan tanpa batas. Haleluya. Kepada siapa? Kepada mereka yang percaya. Kepada mereka yang mau buka hati. Jangan anggap Tuhan dan Roh Kudus tidak adil kalau kelompok tertentu tidak mengalami lawatan Roh Kudus. Karena lawatan Roh Kudus sudah jelas tadi di awal, tergantung buka atau tutup hati. Saudara, salah satu cara saudara katakan amin, haleluya, lambaikan tangan, tepuk tangan yang terbaik, menyanyi. Saya sedikit keluar konteks. Kenapa dulu orang menyanyi itu lebih banyak orang di jemaat yang menyanyi, sementara dulu tidak ada singer. Gereja-gereja awal-awal tidak ada singer. Sekarang mulai bergeser. Singernya menyanyi sampai hadirat luar biasa dan jemaatnya menilai, menonton. Bagus sekali itu singer tadi ini. Bagus sekali lebih seragam. Itu berambut ada yang hitam, ada yang jet, ada yang mengkilat. Lama-lama panggung ini menjadi panggung performance. Jadi orang datang lihat di sini apa? Penampilan. Supaya apa? Mempermudah kita dengar firman, baca lagu. Tapi untuk apa semua lengkap jemaat cuma jadi penonton? Setuju saya dengan doa tadi. Kita bukan penonton. Kalau menonton saja di YouTube. Haleluya. Tapi kita di sini memberi diri all out, roh, jiwa dan tubuh. Roh bergerak dilihat dari jiwa berekspresi. Dan roh, jiwa berekspresi dilihat dari tubuh yang bergerak. Dan itu semua lengkap. Jangan hina orang hening. Dan jangan juga hina orang yang jingkrak-jingkrak. Yang paling penting roh, jiwa, tubuhnya sama-sama harmoni atau tidak. Kalau menari-menari capres emosi tapi dengar firman mengantuk berarti tidak harmoni. Katakan haleluya. Oke, saya kembali ke konteks. Sejak kenaikan Yesus, Roh Kudus dicurahkan tanpa batas. Amin. Saudara, dulu bedanya. Dulu sebelum Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu hanya bekerja di atas orang atau urapan di atas kepala Daud, atas Musa, atas Samuel, atas Simpson. Tapi sejak Roh Kudus, sejak Yesus naik ke surga, fase ini berubah. Fase ini berubah. Katakan fase berubah. Di mana sekarang Roh Kudus tidak di kepala, tidak di atas, tetapi di dalam kita. Haleluya. Jadi sebenarnya kita lebih hebat dengan orang zaman Daud. Kita lebih hebat dari orang zaman Samuel. Kita lebih hebat dari Musa. Sebab kemuliaannya fisik, tapi kemuliaan kita dimensinya spiritual. Saudara adalah orang-orang rohani, bukan? Dan kita bukan orang-orang duniawi, bukan? Jadi ketika Roh Kudus, ketika kenaikan, sesudah itu ada 10 hari, ada doa 10 hari. Saudara-saudara, doa ini bagi orang tertentu kontroversi. Bagi saya, puji Tuhan kalau ada orang kumpul untuk doa 10 hari. Amin.
daripada sepanjang tahun tidak pernah. Lebih baik itu 10 hari pakai. Tapi kita tidak perlu mengalami Roh Kudus hanya di 10 itu. Nanti hari ke-11 mati ulang. Haleluya. Artinya sepanjang hidup kita mengalami Roh Kudus. Haleluya. Dan kalau Roh Kudus pernah dialami oleh kita sampai kita gugup ini, sampai kalau Roh Kudus bekerja, haleluya, kelihatan pada gairah kita dengan Tuhan. Kesalahpahaman selama ini Roh Kudus bekerja adalah Roh Kudus dijadikan alat untuk memuaskan saya, supaya saya diberkati, supaya saya dipakai Tuhan, supaya saya ini terkenal, populer, banyak doi. Itu Roh Kudus bukan untuk itu. Untuk apa? Roh Kudus ada karena kepentingan Kristus dalam kita. Itu yang membuat Roh Kudus sangat tertarik dengan seseorang. Jadi bertahun-tahun bahkan berabad-abad Roh Kudus disalahgunakan. Kenapa? Orangnya tidak mau berubah, tapi selalu undang Roh Kudus, jamah hati. Orangnya tidak mau bertumbuh, tapi selalu pakai atas nama Roh Kudus. Berkarunia. Baik dia karunia, jangan salah paham. Tetapi untuk berubah tidak mau. Berkarunia dengan firman keras marah. Itu bukan itu tujuan karunia diberikan. Saudara, tujuan karunia diberikan adalah mempermudah kita jadi serupa Kristus. Ulangi. Tujuan karunia diberikan mempermudah kita jadi serupa Kristus. Kalau seseorang punya karunia susah jadi serupa Kristus, karunianya salah tampar, atau salah kaprah, atau salah konteks. Jadi kalau Roh Kudus ada sekarang, haleluya, dia tanpa batas. Amin. Kenapa tanpa batas? Dulu hanya raja, hanya imam, hanya nabi yang diurapi oleh Roh Kudus. Hanya 3 ini. Sekarang kamu, saudara dan saya, adalah imamat yang rajani. Orang besar, orang kecil. Dulu nanti usia 30 tahun ke atas. Sesudah itu 60 pensiun, 50 lupa orang Lewi pensiun. Tapi kita dari masih bayi sampai opa-opa, oma-oma, Roh Kudus bekerja dan tidak terbatas. Itu sebabnya sayang kalau kita tidak gunakan Roh Kudus. Kata gunakan agak kurang tepat ya. Kalau kita tidak buka hati untuk Roh Kudus berkarya melalui kita. Agar apa? Orang kalau pelayanan tujuannya adalah supaya lewat urapan Roh Kudus saya bisa membawa orang kepada Kristus. Itu yang pelayanan keluar ya, pelayanan eksternal. Pelayanan internal oleh Roh Kudus supaya orang makin mudah serupa Kristus. Jadi dua-dua pusatnya adalah Kristus. Katakan Kristus saja. Kristus saja. Di luar itu saudara akan salah paham dan salah mengerti tentang Roh Kudus, karena Roh Kudus bukan kuda. Orang tidak boleh memperkuda Roh Kudus. Karena itu tindakan yang kurang aja. Atas nama Roh Kudus, saudara pinjam doi. Atas nama Roh Kudus dan atas nama Roh Kudus. Roh Kudus bukan urusan materi. Roh Kudus adalah persoalan batin yang di dalam. Haleluya. Jadi mari lihat Bapak Ibu Kejadian 6 ayat 3. Bandri, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, di dalam kamu. Kejadian 6:3. Haleluya. Haleluya. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Yes. Kalau saudara perhatikan ayat ini, di sini ada 3 dimensi: roh, jiwa, tubuh. Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam manusia yang adalah roh selamanya. Waktu itu, karena manusia itu adalah daging. Daging adalah jiwa yang belum ditransformasi. Ulangi, apa itu daging? Jiwa yang belum ditransformasi. Kemudian, tetapi umurnya, umur apa ini? Tubuh. Umurnya tubuh 120 tahun saja. Sebelum ayat tertentu, sebelum pasal 6 kitab Kejadian, ada orang tertua 963 umurnya. Siapa? Metusalah. Ada 930. Bayangkan ya, Ibu Ponto ya, kemudian Ibu Amos, umur berapa? 800. 800 ini terang mau pakai untuk apa? Ya.
Kalian umur berapa? 750. Untuk waktu sepanjang itu terpakai untuk membangun hidup. Jadi seperti apa? Jadi seperti Henokh. 300 tahun bergaul dengan Allah. Tuhan sudah pakai mati. Bukan Tuhan yang mati. Maksudnya Henokh tidak pakai mati lagi. Dia langsung terangkat hidup-hidup ke surga. Mau terangkat hidup-hidup ke surga? Pakai waktu untuk bangun hidup. Haleluya. Tapi saya repot. Tiba-tiba tuh Bapak sudah ada. Bagaimana minta maaf tuh Bapak Tuhan soangkan? Ya Tuhan cuma habis mati nih. Haleluya. Jadi sekarang, katakan sekarang, Roh Kudus bukan di luar tapi Roh Kudus di dalam. Yes, kenapa di dalam? Karena di dalam kita ada benih Kristus. Dan Roh Kudus hanya tertarik kepada Kristus. Ingat, Roh Kudus ada karena agenda Kristus. Nanti sebentar, pada hari Sabtu, Minggu, dan beberapa hari Gembala akan menata ada pertemuan khusus doa Roh Kudus. Saya di sini ada Bapak Amos, Bapak Ongki, Bapak Andri. Sesudah saya berkhotbah, kasih mic mereka. Kita akan sama-sama berdoa supaya Roh Kudus bekerja melawat kita semua di ruangan ini. Saudara jangan buru-buru pulang karena di tanggal merah, amin. Atau masuk kantor ini. Haleluya. Ini tanggal merah, haleluya. Jadi saudara, Roh Kudus mau bekerja. Dan kitab Yoel 2 mengatakan 28 sampai 32, Roh Kudus ini dinubuatkan terjadi hari-hari ini. Yoel 2 28 32. 28 sampai 32. Haleluya. Firman Tuhan Yoel 2 ayat 28 sampai ayat 32. Lihat, ini nubuat fase kita. Bahwa semua manusia, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Halo orang-orang tua, Tuhan pakai melalui mimpi. Mimpinya adalah saya bermimpi. Jemaat GBI Beres Nyolai Manado rata-rata dewasa rohani. Amin. Wah, itu mimpi yang bagus. Bukan saya bermimpi, ada kalajengking di otaknya si Utut tadi. Bahwa mimpi-mimpi itu tidak ada guna. Amin. Haleluya. Cuma dia orang kekurangan. Mau menghadapi kalajengking sendiri kan dia. Lanjut. Haleluya. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Penglihatan apa? Bukan melihat yang buruk, amin. Tetapi melihat tentang pengharapan di masa depan. Akan jadi seperti apa kita di masa depan. Itu penglihatan yang kita cari. Haleluya. 29. Juga ke atas hamba-hamba. Juga ke atas asisten rumah tanggamu. Laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Haleluya. 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ini ayat 30 ya? Ya. Saudara lihat sebelum ayat 30 ayat berapa? 29, 28. Roh Kudus tercurah dulu baru ada mujizat. Amin. Mujizat sudah ada tidak dituntun Roh Kudus, pasti mujizat dari sumber lain. Ya. Haleluya. 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebenarnya hari Tuhan yang hebat. Hari Tuhan yang hebat. 232. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena pelayanan karunia Roh Kudus melalui kita, orang bisa berseru dan orang bisa diselamatkan. Amin. Lanjut. Sebab di Gunung Sion. Di mana Gunung Sion? Tuhan. Di rumah Tuhan. Dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Katakan haleluya. Di gereja di Sion, di rumah Tuhan, di bait Tuhan, di gunung Tuhan, di eklesia di Sion, Roh Kudus bekerja. Melalui siapa? Orang-orangnya yang unlimited, tidak lihat tua, tidak lihat muda. Semua yang mau buka hati, Tuhan mau pakai. Lewat Roh Kudus Tuhan mau buat. Dua hal tadi saya sudah definisikan pelayanan yang sejati. Keluar membawa orang kepada Kristus, dan di dalam membuat orang bertumbuh serupa Kristus. Dua ini yang Torah Pemoto bertumbuh ke dalam, menjangkau keluar. Amin. Kemudian ujungnya berjuang sampai surga. Haleluya. Roh Kudus sekarang sudah lama, 2000 tahun lalu saudara-saudara ya. Sekarang 2024.
Pentakosta, gerakan Pentakostal, the Pentecostal Movement di Topeka, Kansas 1901 kalau tidak salah, itu sudah terjadi 100 tahun lebih. Dan kenapa gerakan Pentakosta ada mengalami distorsi dalam konteks tertentu, bukan semua? Karena Roh Kudus, saudara, ditarik harusnya kepada membawa orang serupa Kristus. Roh Kudus bukan diajak untuk membuat kita diberkati. Nah, saudara paham di sini, bilang amin. Jadi kalau ada orang pelayanan oleh Roh Kudus dan ujungnya berkat, itu salah kaprah. Sebab kalau kita berkenan pada Bapa di surga masih tidur, Tuhan sudah sediakan berkat. Apalagi kerja, amin. Tapi kalau kita pakai Roh Kudus untuk tujuan agenda lain, itu sebabnya ada buku, saya lihat ada buku judulnya Roh Kudus Berduka. Kalau Roh Kudus berduka digambarkan seperti matahari patah sayap. Matahari, sorry. Merpati. Oh, jauh sekali itu merpati dengan matahari. Haleluya, saya ajak sudah fokus ya. Jadi seperti merpati yang patah sayap dan dengan air mata. Kenapa? Roh Kudus dalam tanda petik digunakan untuk tujuan yang salah. Kalau saudara terkenal dipakai Tuhan, orang sakit sembuh untuk dapat duit? Bukan. Katakan amin. Tapi ke orang kasih duit, amin. Haleluya. Ambil untuk apa? Untuk Tuhan. Jangan terlalu rohani, itu jangan terlalu saleh, itu begitu. Orang kasih doi karena orang khotbah, ambil. Kalau sumbang, ambil wilayah kau sumbang. Karena lama-lama orang undang patoran cuma gara-gara tuh kasih balik persembahan. Tuh gembala lagi pusing dan ada pengkhotbah undang juga dia. Kenapa? Dia jaga sembahan di persembahan. Walaupun dia beri tanda dalam bagus, mah persembahan jaga nih. Itu yang membuat motif bergeser. Jadi kalau saudara pelayanan Tuhan dikasih persembahan, ambil. Mau sumbang, ya jangan pakai itu, ambil jalur lain. Amin. Uang sendiri. Uang yang itu kan diberikan untuk, kenapa saudara mau berangus lembu yang membaca? Tidak boleh. Hamba yang melayani ada upahnya. Dan upah itu jangan dihina, itu dihormati. Ya ambil dikantongi. Kemudian kalau mau bantu gereja itu, ambil dari kantong yang lain. Karena selama ini polanya kelihatan rohani, padahal itu rohana. Memberi boleh? Boleh. Tapi ketika persembahan untuk khotbah kita tidak ambil dan membuat orang undang lagi, mereka cuma undang gara-gara persembahan tidak diambil. Tapi coba diambil. So khotbah yang tak kemana, persembahan diambil, saudara undang. Jadi orang undang gara-gara persembahan tidak diambil. Itu bukan pemberitaan Injil yang sejati. Katakan amin. Haleluya. Bapak Tuhan, luruskan pikiran. Ambil uang persembahan dikasih orang, kecuali kita yang minta ya. Kalau orang kasih, ambil. Men, kita tidak rohani dan rohanan dilihat dari situ. Nah, karena orang yang membaca, orang yang menabur akan menuai. Yang penting hati motif harus beres. Pakai Roh Kudus bekerja melalui kita. Sejak kenaikan Yesus dia bekerja tanpa batas. Selama seseorang mau buka hati, kau anak-anak kecil kah? Kau guru sekolah minggu, engkau penginjil jalanan kah? Kalau buka hati, terutama buka hati bukan untuk mengalami karunia, tetapi mengalami transformasi. Haleluya. Orang melayani tanpa transformasi akan kacau kerajaan Allah. Ulangi, orang yang melayani tanpa transformasi hidup akan kacau kerajaan Allah. Orang akan saling menggunting, saling menyakiti, saling makan untung, saling cari kesempatan. Kalau di pelayanan ini, saudara, saya dan istri berusaha bersih motif. Haleluya. Dihormati, tidak dihormati, tetap maju. Amin. Dihargai, tidak dihargai, tetap maju. Diberi, tidak diberi, tetap maju. Karena kita sedang melayani raja di atas segala raja. Yang kita kejar bukan perkenanan orang yang kita layani. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan yang kita layani. Karena itu lebih tinggi daripada semuanya. Jika Tuhan berkenan, musuh pun didamaikan. Jika Tuhan berkenan, yang pelit-pelit pun dimurahhatikan. Amin. Luar biasa ini ayat-ayat ini. Jika Tuhan berkenan, orang pelit pun Tuhan bisa jalan sampai saldonya habis untuk Tuhan. Karena kan Sakeus bilang seperempat, berapa? Oh Tuhan, jamah Sakeus, dia kembalikan orang yang pernah dia peras berapa kali?
4 kali lipat dan setengah dari hartaku persembahkan. Kalau Tuhan jamah, tuh botu-botu parit kocuduk rata semua. Haleluya. Yang kedua, sejak kenaikan Tuhan, ini sudah saya tertarik kalau saudara ikuti ya. Hidup manusia menjadi baik tempat kediaman Allah yang baru. Yes. Bukan hati saudara-saudara. Ini zamannya begini. Saya cerita sejarah. Pertama kali Tuhan hadir di bumi di mana? Ayo. Pertama kali Tuhan hadir di bumi di mana? Taman Eden. Eden yang hilang karena dosa manusia. Eden pertama kali Allah nyambung, sorga dan bumi tandem nyambung. Allah turun naik, sore dia di Eden, malam dia di sorga. Punya ada cerita, nanti cerita lain. Saudara, bumi dengan sorga nyambung. Seperti Yakub mimpi ada tangga. Malaikat naik, salah, turun. Karena dia mereka dari sorga. Kalau dia naik turun berarti alamatnya di. Kalau dia turun naik alamatnya ada di. Nah, itu hati-hati jangan terlalu bagus. Jangan terbalik. Haleluya. Jadi ada hubungan sorga dan bumi di Eden. Di situ tempat kediaman Allah. Pada suatu sore Allah di hari sore yang dingin dia berjalan-jalan dan dia bertanya, "Hai Adam, where are you? Di manakah engkau?" Tapi sejak Hawa makan ya, saudara-saudara, Taman Eden ketika Hawa makan buah terlarang berubah menjadi Taman Eden. Ya. Kan beda-beda tipis. Ya. Taman Eden berubah jadi Taman Eden karena apa? Saudara, Tuhan tidak pernah salah, tapi Tuhan kasih kehendak bebas pada kita. Ya. Pilihlah Tuhan, amin. Pilihlah taat, amin. Jangan pilih yang apa dunia pilih. Jangan pilih apa yang iblis tawarkan. Pilih yang Tuhan tawarkan. Haleluya. Sejak Eden berubah, maka Allah berinisiatif untuk mencari tempat kediamannya. Maka Allah menggunakan Musa untuk mendirikan kemah suci. Dan di situ ada tabut, amin. Tabut adalah tanda the presence of God. Sign of the presence of God is tabut. Adalah tabut itu. Di mana tabut itu ada, di situ Allah hadir. Katakan haleluya. Jadi benar cuma di Israel waktu itu Tuhan ada karena tabut cuma satu. Itu luar biasa. Saya yakin saudara tabut Tuhan ada di sini. Tabut Tuhan bukan lagi peti itu, tapi hidup kita. Katakan hidup kita adalah tanda kehadiran Tuhan di sini. Karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Di dalam tabut hanya ada 2 loh batu, kemudian ada mana, ada satu lagi tongkat Harun. Dan di dalam tabut itu di atasnya tanda kehadiran Tuhan. Di sini lebih daripada tabut, karena Kristus itu adalah peti perjanjian yang sebenarnya. Sesudah itu zaman Musa itu kan tendanya pindah-pindah, bongkar pasang sampai Tuhan berinisiatif lewat Salomo. Daud minta, saya yang bangun bait Allah. Tuhan bilang jangan, karena tangan banyak membunuh orang, menumpahkan darah. Jadi Salomo yang jadilah bait Allah Salomo. Mulai sejak itu bait Allah tidak pindah-pindah. Tabut Allah hanya ada di situ. Tapi bait Allah Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan dia kawan-kawan dibuang ke Babel. Kemudian pulanglah kembali Zerubabel. Ya, Zerubabel, sudah masih ingat? Ezra, Nehemia, 3 tokoh ini kembali, masing-masing dengan visi. Ezra membangun rohani, Nehemia membangun tembok, Zerubabel membangun bait Allah. 3 ini bekerja sama. Nehemia membangun apa? Tembok. Ezra membangun rohani, karakter. Zerubabel membangun apa? Bait Allah. Bait Allah itu yang ketika sebelum Yesus melayani pernah direnovasi oleh Herodes. Direnovasi. Dan saat Yesus datang ke bumi, dia pernah bilang, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari
membangunnya? Siapa yang dimaksud? Dirinya sendiri. Jadi setelah Salomo, maka bait Allah semuanya sekarang diganti. Sejak Yesus ada diganti, makanya tidak ada lagi korban domba, kambing, lembu, merpati, dan lain-lain. Sejak itu, sejak Yesus di bumi, bait Allah hadir melalui Yesus secara fisik. Yes, sudah. Jadi dari Taman Eden, kemah suci, bait Allah Salomo dan berganti-ganti rusak dan bangun. Kemudian Yesus selama di bumi, dia bait Allah di bumi secara fisik. Setelah Yesus naik ke sorga, kabar baiknya adalah sekarang aku ini bait Tuhan. Aku ini tempat kediaman Tuhan. Tempat kediaman Tuhan sudah bukan lagi gedung. Amin. Bukan fisik. Orang tidak menyembah lagi di gunung Yerusalem, di gunung Gerizim, karena Yesus bilang sudah tiba waktunya. Orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran, Roh Kudus dan roh dalam kita yang sekarang menyembah. Jadi kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita ini adalah bait Allah. Secara korporat dan secara pribadi kita adalah bait Allah. Ini luar biasa. Makanya ada ayat bilang jangan rusakkan bait, jangan binasakan bait Allah. Saudara, selama Alkitab ada tulis jangan jadi juara campur minuman keras. Sekarang ada orang mati seberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Saya bilang Tuhan sedang beracara. Saya tidak bilang kapok ya. Saya bilang Tuhan sedang beracara. Karena cap tikus ternyata tidak aman lagi. Haleluya. Jadi doa air mata para hamba Tuhan mulai Tuhan dengar. Persiapkan bagi siapa yang tahu doa ada campur akan dengan amonia, sianida, spiritus. Kalau orang minum setelah mati, maka pendeta bilang sampai jumpa di Yerusalem. Yerusalem udah berapa pendeta? Cuma 1. Kalau mabuk, kalau mati, sampai jumpa di Manado yang baru. Tidak ada Yerusalem baru. Terima orang-orang yang sudah dengar firman. Jangan mabuk anggur. Katakan amin. Karena anggur merusak tubuh dan tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Sekarang kita tempat kediaman Roh Kudus. Luar biasa. Haleluya. Jadi saudara menyembah Tuhan tunggu hadirat. Ada seminar saya ditanya gini, Pak Pendeta, ada satu ibu baru masuk di ibadah belum doa pembukaan, dia suka kepenuhan. Kemudian kenapa boleh begitu? Dia bilang apanya yang salah? Kalau dia dari rumah masuk penyembahan, dari malam dia di hadirat Tuhan, dia kurang tunggu-tunggu jam ibadah, dia kurang mau datang rabu-rabu, sampai sini kan DP suasana lebih tinggi toh, lebih mata kontak sendiri dia berapi-api toh, apalagi dia kumpul, dia lebih pecah-pecah DP karunia. Jadi apa yang salah? Baru kok, gara-gara mau DP paham, nanti sudah dekat firman batu Roh Kudus naik. Itu mesti campur itu, amin. Itu sebabnya banyak orang datang terlambat karena nanti dekat firman tuh urapan naik. Padahal urapan saudari rumah. Pedoa pembukaan semua nyala terus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Setelah 2, 3, 4 lagu. Roh Kudus naik. Kasih naik nada, kasih naik. Nada mau naik, kalau tidak naik. Itu kalau hati so naik, air naik semua. Haleluya. Saya kan bilang tadi respon menentukan. Kalau saudara ditunggu lagu keberapa baru dia pecah-pecah. Lo kalau udah tamat langsung mati ulang. Halo. Tapi saya tidak mengajar saudara sudah di kantor. Apa ini? Mau tanda tangan? Mau belok kiri, lampu merah. Hijau. Hadirat itu adalah koneksi. Terhubung terus dengan Tuhan. Jadi kalau terhubung, saudara mau belok kiri, belok kanan, Tuhan lagi turut bekerja. Mau putuskan sesuatu, haleluya. Saya kasih contoh, saudara menuliskan status dijual es durian, tulis
dalam hadirat Tuhan. Saya kasih contoh saudara-saudara. Selama ini saya posting buku, cuma kami foto sendiri, ya tidak ada orang respon. Jarang. Maksudnya kita foto dan tepi istri ibu gembala, banyak orang tanya, tidak harapan dari istriku lebih kuat. Tanya sama Opin, kejadiannya begitu. Jadi orang-orang tidak boleh salah paham. Roh Kudus bukan nanti dekat firman baru dia bawa operasi. Tapi bukan juga berarti sudah sebelum doa pembukaan kan sudah kepenuhan, masih di parkiran. Di pasar, menopang di pasar, beli ricat sama teh, ricat sama teh, apa tantang? Ricat sama teh. Jadi berlebihan ya. Kalau mau baca roh di pasar dalam hati sudah, supaya itu tukang konti di pasar takluk. Amin. Ikan masuk melek dibilang masih bagus ya. Saat di rumah jadi merah tuh mata ikan. Gara-gara ada yang doja bikin. Tapi kalau orang dengan hadirat Roh Kudus, orang takut ditata. Ini rumah ada hadirat dia loh. Lo kasih keluar tuh ikan bagus, amin. Begitu tuh pengaruh hadirat di pekerjaan. Misalnya Hebi, Mbak Maxi misalnya. Dengan penumpang yang dapat, dia langsung apa nih orang bawa motor ini. Dia mau kasih 10.000 dengan kenapa 50? Kenapa? Ada sesuatu yang kita rasa. Haleluya. Orang bayar sudah minta dia bisa pulang. Karena apa? Pengaruh hadirat Allah. Sekarang kita adalah bait Roh Kudus. Haleluya. Bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Tuhan. 1 Korintus 3:16. Saudara kita sepakat ya, hadirat tidak tunggu nanti lalu keberapa. Firman Tuhan 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Pertanyaan ini begini, tidak tahukah kamu? Berarti orang sebenarnya sudah tahu. Cuma jangan lupa. Tidak tahukah kamu gembala rumah Sony? Amin. Berarti ada yang lupa bahwa gembalanya maksudnya. Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekarang sesudah Yesus naik ke surga, tempat Roh Kudus sekarang adalah kita. Roh, jiwa dan tubuh kita tempat bait Roh Kudus. Maka ini ditimikan Roh Kudus ada di sana. Amin. Bukan di sekitar, ada di dalam. Dalam mana? Dalam roh kita. Lengkap. Ada roh kita, ada Roh Kristus. Karena kita roh baru toh. Maka ada Roh Kudus bekerja. Nah, hebat kita. Haleluya. Haleluya. Saya saudara kemana-mana, saya selalu jaga hati, jaga diri supaya apa? Nanti saudara-saudara lama-lama juga orang tahu orang ini pendeta. Walaupun saya sembunyi-sembunyi, akhirnya beberapa tempat Pak pendeta tahu dari mana? Bagaimana tuh orang nak mau tahu? Setiap kali pendeta masuk, rumah makan, orang sepi bayar. Yang mana? Itu bapak pendeta sana. Orang nak kenal, terus bayar akan, promosi itu pendeta sana. Ya setelah orang dibayar, bayar Pak pendeta. Tahu dari mana? Yang bayar tadi. Sedang orang makan pengaruh hadirat Tuhan. Haleluya. Tapi bukan pakai salah, makan rumah makan siapa tahu dapat orang bayar, bukan. Haleluya. Karena kita tidak mencari untung lewat urapan, amin. Jadi kita adalah bait Roh Kudus. Saya tunjukkan ayat, saudara-saudara, Bapa, Yesus, Anak, dan Roh Kudus itu ada di dalam kita sama-sama. Ayat ini saya sudah lama baca-baca, mengerti. Sudah bilang, apalagi orang kan? Yohanes 14 ayat 23. Perhatikan ayat ini sudah lama ada di situ, tapi banyak orang tidak tangkap. Termasuk saya. 14:23 Yohanes. Firman Tuhan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ini standar sudah lahir baru. Dia akan menuruti firman-Ku, dan ia mau ditransformasi oleh firman dengan baik.
Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan dampaknya Bapa akan mengasihi orang itu. Dan kami akan datang kepadanya. Dan Kami, dia saudara, kata kami pakai huruf besar ya. Ya. Kami itu representasi dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami akan datang kepadanya dan kepada diam. orang yang percaya Yesus, terus Dan dan diam bersama-sama dengan dia. diam bersama-sama dengan dia, orang yang sudah jadi bait Roh Kudus tadi. Amin. Kapan kita bait Roh Kudus? Ketika lahir baru. Ketika kita lahir baru, kita punya roh baru. Yes. Kita punya roh, namanya kalau mau cari tahu, Roh Kristus. Roh Kristus tidak sama dengan Roh Kudus ya. Ya. Karena Roh Kristus itu Mesias. Jadi roh dan Mesias, Kristus itu ada pada kita. Ya. Roh Kudus adalah oknum Allah ketiga. Kristus oknum Allah kedua. Cuma karena orang Pentakosta selalu menyanyi, api Kristus sudah menyala, orang kepenuhan. Jadi orang pikir api Kristus adalah api Roh Kudus. Ya. Bukan, api Kristus menunjuk pada Kristus. Tapi kalau pemahaman kita api Kristus sudah menyala oleh Roh Kudus, tidak apa-apa juga karena itu berdampak. Ya. Ya, tapi makin naik level dalam pemahaman. Katakan amin. Jadi Roh Kudus sejak Yesus naik ke surga, saudara, di ayat tadi kita bilang, kita baca ayat 8, kisah 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas kamu. Sejak itu, Roh Kudus beda dengan zaman sebelum Yesus. Sekarang Roh Kudus tercurah, unlimited tadi kan, dia tercurah kepada kita. Kemudian sekarang ketercurahan itu ada wadah. Wadahnya adalah kita. Makanya ketika dia beroperasi secara full, itu sebabnya disebut kepenuhan Roh Kudus. Saya tanya, bisa tidak sesuatu penuh sebelumnya tidak ada isi? Harusnya kalau ada istilah kepenuhan, berarti sebelumnya sudah ada isi. Kan tidak ada yang bisa penuh sebelum ada isi sebelumnya. Mengerti? Roh Kudus sudah ada? Sudah, tapi karena tidak dioperasikan, kapan dia kepenuhan? Ketika bermanifestasi. Nah, bermanifestasi tidak ulangi, tidak tunggu lagu keberapa baru dia naik. Haleluya. Itu sebabnya saudara perhatikan gereja kita setiap hari Minggu, WL sudah memperhatikan. 1-2 orang menyembah Tuhan, lain-lain belum datang. Hadirat sudah ada. Haleluya. Bagaimana tahu? Kita rasa, kita alami. Amin. Itu sebabnya para WL diajarkan bahwa hadirat itu tidak tergantung orang saja, tapi tergantung bagaimana kita berkenan pada Tuhan. Maksudnya tidak bergantung pada jumlah orang. Tapi sayang kan kalau hadirat cuma dialami oleh beberapa orang, karena yang lain masih dapat cila. Amin. Sayang. Amin. Jadi sama-sama kita berlari. Haleluya. Berlari untuk sama, equalization namanya. Kita mempersamakan posisi dan acceleration, kita sama-sama menambah kecepatan. Supaya apa? Jangan tertinggal. Jangan contohi pola-pola orang yang tidak tahu menghargai ibadah. Jangan contohi pola-pola orang yang anggap ibadah itu biasa. Kita berbeda. Kalau kita beda, Tuhan buat juga perbedaan. Amin. Dan kalau kita Tuhan buat beda, saudara, Yesus dalam kita ini penghadapan akan kemuliaan. Saudara mau lihat kemuliaan? Kambing domba onta-onta yang namanya alpak dari Kedah akan dikirim ke TNR. Amin. Nah, kalau begitu saudara, amin. Ini baru dampak, bukan DP unti. Haleluya. Kalau sudah bicara alpak senyum ya, 27 juta DP pajak. Tapi bagi Tuhan ada mustahil. Karena berkat adalah dampak. Ulangi, jangan berdoa untuk, saya tanya, kalau konteks sedikit. Misalnya, Bapak Amos adalah papa saya. Jadi saya harus ganti Pak Max Balam. Nggak mungkin Bapak Amos bapak saya, Bapak Amos yang ganti Pak. Bapak Amos Sony, nggak boleh. Saya yang ganti Pak. Apakah saya setiap pagi berdoa, Bapak Amos? Apakah Bapak Amos ingat bahwa saya hari ini butuh makan? Bapak Amos, apakah Bapak Amos akan sediakan saya makan siang? Apakah kita akan duduk berdoa dan Bapak, tolong jangan lupa makan malam saya. Tolong jangan lupa, saya butuh uang sekolah.
Begitukah anak? Tidak. Ya. Anak yang posisi akurat tidak pernah khawatir. Ya. Kalau tuh papa tuh bingung, tidak urusan tuh bapak. Tapi bapak di surga tidak pernah bingung, amin. Ya. Dia tidak pernah kekurangan, amin. Ya. Jadi kita bersyukur punya bapak seperti beliau, amin. Salah lagi kata, seperti dia yang terhormat. Ya. Jadi kalau saudara dan saya masalah berkat, makan minum setiap hari khawatir, saudara salah paham dengan bapakmu. Ya. Bapak-bapak di dunia ini saja yang jahat, tidak memberi kalajengking bagi yang memberi ikan. Masa minta deho dia kasih pari ular? Haleluya. Minta cakalang dia kasih tandipan, minta cakalang dia kasih tuna, minta cakalang dia kasih ikan paus. Karena ukuran yang saudara pakai selama ini akan diukurkan. Ya. Orang minta tandipan kan? Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara berdoa, jangan berdoa untuk sesuatu yang sebenarnya Bapak tahu bahwa kamu memerlukannya. Ya. Berdoalah konteks Matius 6 ayat 33. Saya tanya, saudara ingat Matius 6 ayat 33? Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya baru. Orang buka. Minta maaf kalau saya keluar konteks ya. Ya salah. Benar-benar Roh Kudus yang tuntun kita. Amin. Bukan salah-salah. Ya. Baca sama-sama, saya keluar konteks. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada kata maka? Boleh. Semua. Ada kata maka? Saya ingin saudara belajar logika berbahasa. Sebelum kata maka, apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sesudah kata maka, semuanya itu akan ditambahkan. Mana yang inti, sebelum maka atau sesudah maka? Sebelum maka. Ya, itu inti. Ya. Mana yang bagian kita, sebelum maka atau sesudah maka? Sebelum yang bagian kita? Sebelum. Oke. Sudah makin paham ya? Mana yang harus didoakan? Sesudah maka atau sebelum maka? Sebelum. Makanya jangan berdoa, Bapak Amos, kita makan apa sih ini? Bapak Amos bilang, kamu anak-anak gak usah pikir. Biar bapak-bapak mau banyak tong kelapa, mau bikin kelapa tart, itu bapak-bapak urusan. Anak-anak urusan apa? Mari hidup berkenan ikut bapak agenda. Amin. Kalau anak-anak yang tidak ikut agenda bapak, soal hari bukan? Nggak dapat kelapa tart. Saudara mau berdoa? Sebelum kata maka yang didoakan atau sesudah kata maka? Ulang supaya semua seragam. Sebelum kata maka yang didoakan atau sebelum? Sebelum kata maka atau sesudah? Makanya yang paling banyak orang doakan dan pendeta layani didoakan yang sesudah kata maka atau sebelum? Sesudah. Itu salah atau benar? Itu sama. Saya berdoa supaya saudara diberkati. Benar, sesudah saya berdoa supaya saudara lapar dan haus akan firman. Saya berdoa supaya saudara cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya berdoa supaya saudara sadar kebenaran itu penting. Saya berdoa supaya kerajaan Allah saudara kejar dan bukan kerajaan Allah kejar kita. Karena tidak ada kerajaan Allah kejar kita, kita kejar-kejar. Maka saya tanya, yang menjadi sebab sebelum maka atau sesudah? Sebab sebelum. Menjadi akibat sesudah atau sebelum? Kalau ada sebabnya, maka akibatnya pasti muncul. Kalau ada api pasti terbakar. Kalau bakar-bakar sesuatu tak ada api, apa jadinya? Tidak bisa. Tangkap ini. Yang tangkap bilang amin. Jadi kalau mau berdoa, jangan salah lagi berdoa sekarang. Tapi ada doa syafaat, bro. Tahu doa syafaat itu apa? Doa syafaat adalah tahu agenda Bapa. Bahwa satu, tidak seorang pun dia suka binasa. Jadi kita memposisikan berdiri sama dengan Bapa untuk berbeban supaya jangan ada orang yang binasa. Tapi membuat orang binasa tidak binasa bukan tangan kita. Karena tangan siapa? Tangan Lot. Saudara tahu kenapa Lot? Begini,
Keluar lagi saya, sudah 2 kali keluar ya. 2 keluar konteks, keluar kamar, keluar lorong. Saya janji akan kembali lagi. Kalau saya ingat, waktu Lot didatangi malaikat, suruh lari, ya suruh lari, tinggalkan Sodom dan Gomora. Kalau Lot bijaksana, jangan kembali ke tempat yang lain, jangan cari tempat yang lain, kembalilah ke Abraham. Yo, masa anak terhilang kembali ke rumah orang? Iya. Betul. Coba Lot, itu memang Lot minta maaf Lot. Dia kan kesalahan meninggalkan Abraham, pilih dunia, Mesir, rumah Yordan. Kalau Tuhan tegur, jangan kembali ke bukit di mana akhirnya dosa terjadi di sana, bukan? Coba kalau dia kembali kepada Bapak Abraham kan akan bilang, Lord, saya belajar toh, kalau pilih tempat jangan bertanya pada akalmu. Kalau mau berbisnis, berusaha, jangan olah dengan otakmu, tapi tunggu firman bicara apa. Kalau firman bilang itu berdampak bagi kerohanianmu, ambil. Tapi kalau itu cuma berdampak bagi kesenanganmu, jangan ambil. Amin. Kalau cuma berdampak pada kesenangan kita, berapa lama dia bertahan? Sodom dan Gomora tidak ada sisa sekarang. Haleluya. Yesus di mana kita ini? Haleluya. Oke. Saya masih balik ulang di konteks yang sebelumnya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya tanya ulang supaya ini satu ayat ini ada 7 poin yang saya bagikan. Saya tanya satu ayat, maka segala sesuatu ditambahkan. Tapi saya tunjukkan perbedaan. Ulangi lagi, mana yang harus didoakan sebelum makan atau sesudah makan? Sebelum. Berdoalah supaya keluargaku mudah cari Tuhan. Berdoalah supaya saudara diberkati, itu baik, tapi kalau diberkati tanpa cari Tuhan akan hancur. Haleluya. Berdoalah supaya keluargaku cinta Tuhan. Berdoalah supaya keluargaku cinta kebenaran. Maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapa yang mengerjakan, karena itu bagian Bapa. Haleluya. Jangan kerja keras banting tulang sampai patah kalau tidak kejar kebenaran. Setelah kejar kebenaran boleh banting tulang, ya boleh. Jangan kalah dengan orang dunia. Ya, negara tertentu maju karena orang-orangnya rajin. Tapi kalau gereja kita mengalami Roh Kudus tapi orang-orangnya malas, juga berkatnya menurut ukuran kita. Katakan jangan malas. Bilang kiri kanan. Jangan malas belajar, jangan malas ibadah, jangan malas melayani, jangan malas memberi, jangan malas balas chatting. Banyak sekali. Jangan malas. Karena kita punya lagu, jangan malas. Bekerja di ladangnya Tuhan. Ternyata ada kehendak Tuhan dengan ayat ini. Haleluya. Yang saudara perlu kuatiri. Oke, bahasa baru. Yang saudara perlu kuatiri sebelum makan atau sesudah makan. Saya khawatir kalau saya kurang kebenaran. Itu khawatir yang benar. Saya khawatir saya makan apa, itu khawatir yang salah. Luar biasa. Pemahaman ini saya dapat ayat-ayat ini dari Tuhan. Itu sebabnya rumah yang perlu Tuhan akan sediakan. Mobil yang sudah butuh Tuhan akan sediakan. Jangan kejar mobil karena mobil udaranya kencang. Seperti roda belakang mengejar roda depan, tidak akan bertemu. Tapi coba kejar kebenaran. Saudara punya berkat akan terbuka. Tapi kebenaran lebih dulu datang. Sebelum ada mujizat, firman lebih dulu datang. Tidak ada firman, tidak ada berkat. Tidak ada kebenaran, tidak ada pembukaan. Tidak ada pintu berkat terbuka. Kerja keras adalah bekerja keras, tidak kejar kebenaran dan kejar uang saja, dan mereka akan kandas iman. Tapi kita tidak. Haleluya. Apa yang di ayat ini saya terinspirasi luar biasa. Apa yang menjadi, ulang lagi, apa yang menjadi bagian Tuhan? Bagian Tuhan sebelum makan atau sudah makan? Paham. Tuhan yang akan tambah. Jangan saudara yang tambah. Yang kita tambah adalah cari kebenaran. Haleluya. Saya senang dengan anak-anak kecil kita. Hampir setiap ibadah mereka ada. Haleluya. Bahkan mereka mau melayani.
sebelum waktunya. Yes. Haleluya. Satu lagi. Yang ketiga, sejak kenaikan Yesus, ini sudah konteks baru. Haleluya. Proses pendewasaan benih Kristus atas orang percaya dimulai. Proses pendewasaan benih Kristus yang dalam kita, yang oleh orang percaya sudah dimiliki, dimulai. Ini luar biasa. Saudara-saudara, perhatikan baik. Sesudah Yesus naik ke surga, pelayanan Yesus digantikan oleh para ulang. Sesudah Yesus naik ke surga, pelayanan Yesus digantikan oleh para rasul. Makanya di sini saya dapatkan ini ayat Efesus 4, 8 sampai 16. Efesus 4, 8 sampai 16. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan Efesus 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, sejak ia naik, ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi lagi. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi pendewasaan manusia roh kita. Allah yang Yesus naik ke surga, dari naiknya itu ia memberikan pemberian-pemberian. Dan pemberian itu dia berikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Saudara ingat baik-baik, 5 ini satu kuncinya. Semua berpusat pada Kristus. Saya jabarkan ya, kalau saudara bisa cepat catat, bagus. Yang pertama, rasul itu meletakkan dasar Kristus. Nabi mengkonfirmasi hati Kristus. Penginjil memastikan pertobatan karena Kristus. Gembala memastikan pertumbuhan ke arah Kristus. Pengajar memastikan ajaran adalah firman Kristus. Bisa catat itu? Pulang. Nanti lihat di YouTube. Haleluya. Semua berpusat pada untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Pendewasaan gereja TNR. Kita makin dewasa setelah dia naik ke surga. Dan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sampai kita satu visi, menjadi serupa Kristus saja. Amin. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita tidak punya Kristus yang lain, hanya Yesus satu-satunya. Terus kedewasaan penuh, karakter berubah, jiwa tertransformasi. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan jadi dewasa bertumbuh sama serupa Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh kedewasaan mulai bekerja berproses sekarang sampai kita bukan lagi anak-anak. Ciri-ciri anak-anak suka tersinggung, egois, mau menang sendiri, selalu mengejar berkah. Tidak peduli papa capek atau tidak, yang penting doi. Itu anak-anak. Tapi orang dewasa lain. Terus yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Buka TikTok, buka YouTube, buka Reel, buka FB, dapat dengan ini, dapat dengan itu, bingung. Tapi jemaat ini tidak ada yang bingung. Karena kita punya makanan dari satu sumber. Amin. Oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya kasih contoh saudara, pelajaran yang nanti hari Selasa depan akan ada seminar jemaat gratis.
Orang luar memang ada titik-titik. Silakan duduk. Ada satu mengajar begini. Saya tidak sebut nama ya. Saudara, saya punya milik Tuhan. Saya tidak pernah kasih ke Tuhan. Saya kasih kepada janda-janda, orang-orang susah, orang-orang miskin, dan orang-orang yang memerlukan. Benar? Tunggu, pertama, kalau badiekonnya benar. Tapi untuk janda-janda bukan itu. Yang dari 90 silakan. Jadi seseorang yang tidak melakukan dengan taat, setia, dan jujur dalam hal persepuluhan, ngapain saya dengar kamu? Ulangi. Kalau kamu saja melanggar firman, ngapain saya ikut kamu? Kemudian ada satu yang bicara, Tuhan bicara pada saya. Tuhan bicara pada saya. Jangan ambil persembahan. Iya, kalau kamu dengar Tuhan bicara, itu cuma untuk kamu. Tapi jangan diterapkan di seluruh jagat raya. Gitu? Karena itu pesan pribadi untuk kamu. Kami tidak ikut kamu. Kami ikut Kristus. Jadi begini, seakan-akan kami salah. Kamu punya pendapat pribadi, pertemuan pribadi. Tunggu saya tanya. Nantilah, bukan urusan saya karena saya bukan hakim atas orang-orang. Saya punya hak untuk meluruskan ajaran di jemaat yang dimana saya bertugas sebagai gembala. Jadi kalau saya bicara ini bukan untuk menyerang orang, amen. Bukan mengatakan kita lebih benar, amen. Tapi saya ingin supaya anak-anak rohani di gereja ini tidak terombang-ambingkan. Sehingga karena terlalu banyak lagu di tengah ombak dan arus pencobaan. Ibu gembala ada menyanyi berapa kali di mobil. Setiap kali dia nyanyi ada DP kata badai. Di saat badai, saya bercanda. Ma, boleh minta lagu yang nyanyi pakai badai? Sedang nyanyi minta orang jangan datang untuk badai. Apalagi orang jangan menyanyi. Makanya saya sudah tidak pernah menyanyi sekalipun pohon titik, tidak titik-titik, sekalipun titik-titik. Menyanyi hebat setelah mengalami mengeluh. Makanya jangan nyanyi. Haleluya. Ada banyak yang saya tidak nyanyi karena apa? Itu pengakuan iman kita. Ini kan cuma nyanyi, tapi mulutmu bicara, hatimu setuju. Kalau saya tidak setuju dengan lagu itu, saya tidak nyanyi. Jangan minta-minta badai. Karena badai akan datang dengan sendiri untuk apa? Hujan, banjir, angin. Angin itu dalam skala kecil sepoi-sepoi. Tapi skala besar, badai. Nah, badai bisa mengombang-ambingkan oleh angin. Di ayat berapa itu angin pengajaran? Ayat 14. Angin pengajaran datang sepoi-sepoi, rupa bagus. Lama-lama dia jadi badai. Kenapa badai? Saya sudah bilang, saudara, saya sudah keluar konteks berkali-kali ini. Haleluya. Saudara lebih suka saya berurut sistematis atau keluar-keluar? Suka keluar-keluar. Haleluya. Saya orang sistematis dan saya tersiksa kalau keluar karena saya takut saya tidak bisa balik. Nah, ada pendeta yang saking hebatnya orang sanjung-sanjung dan mulai mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Biarlah pendeta pakai pangkat doktor pangkat 7. Kalau ada Injil yang lain, terkutuklah orang itu. Tapi kita tidak pergi pada orang, terkutuk kamu. Bukan, ini area saya, area TNL, amin. Jangan dengarkan orang yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Katakan amin. Tapi dia dipakai Tuhan. Iblis juga bisa tunjukkan kemuliaan bumi, kemuliaan dunia. Tapi apakah iblis taat pada Yesus? Tidak. Inti Yesus itu tidak ditaati oleh iblis. Itu yang sedang angin pengajaran, yang nanti badai terakhir muncul antikris. Jangan main dengan Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Inti doktrin adalah Christ in me and we are in Christ. Kristus dalam saya dalam Kristus. Itu inti ajaran Kristen.
Dia melebar kanan, melebar kiri itu kamu, tapi kami tidak. Supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Saudara, satu waktu kita akan contoh-contohkan angin pengajaran. Ada satu yang bertanya, jadi saya sudah lebih lagi, sudah keluar. Dan satu yang tanya, dia kasihan orang Maluku Tenggara. Oh kasihan, pendeta, om, mereka panggil Mel. Segala istilah dipanggil. Kenapa? Ada ajaran mengatakan sebelum dibaptis mesti pentahiran 7 kali. Pentahiran 7 kali seperti siapa? Seperti Naaman. Di daerah kami diajarkan begitu. Aduh, saya bilang berapa banyak, ini cuma seperti filosofi gunung es yang kelihatan di permukaan kecil, tapi di bawah itu banyak sekali menyimpang. Orang yang di pusat kota saja bisa terbingung-bingung, apalagi yang di ujung-ujung kampung, ujung kulon, yang setahun sekali penginjil datang. Kalau penginjilnya ajar benar, orang akan terberkati. Tapi kalau penginjilnya yang keliru-keliru yang muncul di ujung kulon, bayangkan ketersesatan di ujung-ujung sana. Haleluya. Orang yang hari-hari diajar oleh orang tua rohani dengan kebenaran yang sampai all out, all in, all round, orang masih bingung-bingung oleh kali, apalagi orang yang jarang dengar firman. Ada satu anak rohani saya bilang begini, ini mesti off. Saudara kan tidak mau kemana-mana sudah ini toh. Haleluya. Jadi pendewasaan dimulai sejak Kristus naik karena Tuhan lewat Roh Kudus dan Dia memberi jawatan rasul, nabi, pengajar, penginjil, gembala, pengajar. 5 ini saudara, katakan 5 jawatan ini tidak bekerja untuk mencari jiwa memperbanyak anggota gereja. Tapi 5 ini bekerja supaya semua yang percaya Yesus sudah lahir baru, bertumbuh, jadi dewasa, serupa Kristus, tidak jadi anak-anak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Sekarang angin pengajaran parah luar biasa. Jadi saya sarankan, perhatikan 3 hal. Firman apa yang kau dengar, dari siapa kau mendengar, dan bagaimana cara kau mendengar, itu supaya aman. Dan supaya aman, saudara bangun 3 hal. Strong covenant. Sekali TNL, tetap TNL, kecuali Tuhan datang. Sekali Tiberias, New Life Manado, kecuali ada kesalahan apa-apa, kalau Tuhan beracara. Tapi prinsip jangan ganti-ganti gereja. Amin. 10 tahun ke depan saudara mau rencana kemana? Kecuali pindah kota. Ya, sedang pindah kota sekarang di Jepang sudah ada connect dengan Zoom. Karena berbahaya Bapak Ibu. Berbahaya, ajaran itu berbahaya. Roh Kudus, tidak semua roh itu Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus, ada roh manusia, ada roh iblis. 3 ini benti, tahu benti? Beda-beda tipis. Saudara tidak bisa tahu nih Roh Kudus kalau saudara tidak limpah firman. Saudara tidak bisa tahu nih karunia dari Roh Kudus atau dari setan kalau saudara tidak tahu tatanannya. Dan sebabnya hari ini saudara, sejak Yesus naik ke sorga, potensi kita jadi serupa Kristus dewasa makin terbuka lebar. Karena yang berikan rasul adalah Kristus sendiri, yang berikan nabi, penginjil, gembala, pengajar. Makanya kalau jadi hamba Tuhan, pastikan Tuhan yang panggil. Amin. Jangan panggil-panggilkan diri sendiri. Karena satu saat ada badai belum tentu bertahan. Katakan amin. Sudah teruji oleh waktu, karena iman bergumul dengan waktu. Sekarang boleh kuat, tapi tahun depan belum tentu. Karena kita berhadapan bukan dengan iblis yang bodoh, iblis yang cari tahu bagaimana cara untuk menjatuhkan kita. Tapi iblis di sini sudah tidak berdaya. Katakan amin. Oke, sampai di sini dulu firman. Sampai ketemu hari Sabtu dan Minggu. Haleluya.